kita belajar mengenai berbagai jenis profesi. Nah, kali ini aku tidak sendiri, tentunya ditemani oleh seseorang narasumber yang luar biasa kita hari ini. Sebelum itu kita akan sapa dan perkenalan terlebih dahulu. Selamat sore Kak Fajran. Sore, terima kasih atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, nama saya Fajran Firansyah. Sekarang saya sedang menempuh perkuliahan di UIN di semester 4 dan program studi pengembangan masyarakat Islam. Oke, Kak Fajran, kalau boleh tahu nih Kak Fajran kesibukannya sekarang lagi apa aja sih? Oke, mungkin yang tadi udah diperkenalkan ya, mungkin kesibukan utama saya sekarang tuh adalah seorang mahasiswa gitu. Mungkin di sisi lain aku juga memiliki beberapa kesibukan dan mungkin di usia itu kayak lagi mujihna ya kalau kayak pengen cari apa sih kesibukan buat anak muda nih. Salah satunya aku kalau di kampus itu mengikuti kesibukan UKM atau yang disebut UKK lah ya, unit kemahasiswaan khusus seperti Korps Protokol Pramuka UIN Bandung. Selain itu juga kalau kesibukan di luar kampusnya, aku mengikuti beberapa freelance kayak wedding organizer, wedding content creator, sama wedding catering gitu. Oke, berarti tadi utamanya kuliah ya Kak, Betul. tapi tadi disibukkan dengan berbagai organisasi, aktif di berbagai organisasi di kampus maupun di luar, terus ditambah freelance ya tadi, Betul. wedding organizer, kemudian content creator, dan wedding catering. Oke, Kak, ngebahas sedikit mengenai tadi yang keprofesian. Kenapa sih Kak Fajran memilih untuk di tiga tadi, di WO, di WWC, dan di catering? Mungkin dari mengapa aku ngambil freelance di dunia weddingnya. Yang pertama emang dulu aku tuh emang anak tata boga ya. Jadi awal terjun ke dunia wedding tuh awalnya aku di catering terlebih dahulu sebelum ke wedding organizer. Nah, mungkin makin berkembangnya zaman dan koneksi juga dari wedding catering ini tuh, sisi lain juga aku memiliki hobi sebagai MC juga. Nah, mungkin dari MC belum kesampaian menjadi MC wedding ya, jadi aku merangkapnya ke wedding organizer. Nah, dari wedding organizer ini tuh aku emang cocok dan emang passionnya di situ gitu, suka dengan dunia event, suka kayak melayani gitu. Pokoknya prinsip aku tuh kayak aku melayani orang lain bahagia tuh membuat aku juga bahagia. Oke, Gitu. keren sekali. Tapi kalau tadi aku ngeh Kak Fajran tuh kalau dari jurusan kuliah sekarang nggak linear ya berarti ya? Betul, mungkin dari segi jurusan juga gak sejurusan, cuman kalau bisa disangkut pautkan dengan jurusan juga bisa, karena kan dari aku cita-citanya juga pengen mendirikan suatu wedding organizer, wedding content creator, sama wedding catering juga. Nah, itu bisa dikaitkan dengan salah satu program studi di PMI ini tuh kayak SDM, kayak pengembangan sumber daya manusianya, itu bisa dikaitkan dengan jurusan gitu. Oke, berarti awal tujuan terjun ke dunia wedding organizer ini tuh apa sih Kak? Awal terjun dari wedding organizer ini tuh pertama ya ingin memperluas koneksi dan relasi juga ya, dan mungkin ingin membangun kayak personal branding gini. Kayak aku pengen jadi MC, tapi aku pengen nge-branding dulu dari awal nih. Jadi aku nge-brandingnya tuh dari wedding organizer terlebih dahulu gitu. Oke. Terus tadi kan memang kenal ke WO ini tuh dari SMA ya Kak ya? Betul. Berarti udah lama dong kira-kira terjun ke dunia wedding organizer, wedding catering ini udah berapa lama sih Kak? Kalau wedding catering itu aku di kisaran kelas 11 SMK. Itu udah mulai freelance di Sabtu Minggu, itu pasti ada Sabtu Minggu tuh. Kalau misalnya WO itu aku setelah lulus di tahun 2024 itu baru aku diajak buat WO, karena ya mungkin kalau misalnya WO itu emang tanggung jawabnya lebih besar, jadi ya memerlukan wawasan dan ya pengetahuan lebih luas, jadi aku baru diajak setelah lulus dari SMK gitu. Oke, berarti udah sekitar 3 tahun. Kalau ya? dari catering mungkin 3-4 tahun gitu. Kalau misalnya dari WO itu di 2 tahun. Aku berarti cukup lama ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, tapi ketika menjalani profesi tersebut ada nggak sih Kak tantangan tersendiri gitu ketika menjalani 3 profesi tadi? Apalagi ya kalau sekarang ditambah kuliah, organisasi, itu gimana sih Kak bagi-bagi waktunya gitu? Oke.
Kalau masalah skala prioritas tetap yang nomor satu itu adalah kuliah. Kalau misalnya emang ada waktu senggang dari kuliah, mungkin aku menyempatkan waktu untuk mengisi kekosongan itu tuh untuk bekerja. Karena emang awalnya tuh skala prioritas aku tuh ada 3, yaitu kuliah, kerja, dan organisasi. Mungkin kalau misalnya dari ketiga ini dari salah satunya ada yang senggang, pasti aku akan menyempatkan waktu untuk bekerja begitu. Tapi kalau misalnya dari skala prioritas, mungkin aku ngambil dari kuliah, kerja, dan baru organisasi. Kalau misalnya kuliah senggang, aku ambil kerja. Kalau misalnya senggang, tetap aku ngambil kuliah. Tapi kalau misalnya organisasi, aku pasti menyempatkan waktu ketika aku kosong dari perkuliahan dan pekerjaan gitu. Oke, keren banget ya Kak Fajran. Nah, kira-kira tantangan sendiri ketika di WO misalnya Kak, ada nggak sih yang kira-kira itu menjadi tantangan gitu? Mungkin nanti bisa jadi pengetahuan buat teman-teman di luar sana. Oke, mungkin dari tantangan sebagai anak hospitality ya, dari pelayanan juga diajarin juga bahwasanya kita harus selalu ramah. Kita mau apapun kondisi genting atau apapun lah kondisinya di lapangan, kita harus tetap santai dan ya seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Mungkin ada beberapa perbedaan dari WO dan catering ini tuh. Mungkin kalau catering tuh banyak kita di belakang layar gitu memasak atau yang melayaninya tidak terlalu memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi kalau misalnya WO adalah jantungnya acara. Selain itu juga WO kan emang yang ngatur alurnya acara berjalannya lancar gimana. Jadi sebagai yang ngarahin ini acaranya biar gak molor gimana, pasti ada aja tantangannya. Contohnya ada dari beberapa pengalaman aku di WO, mungkin pernah ada mati lampu waktu acara. Jadi emang tantangannya keluarga ini berisik gimana nih, kayak ditekan dari keluarga, ditekan dari tamu, ini gimana kita problem solvingnya kayak gimana gitu di lapangannya. Tapi kita harus tetap tenang, kayak kita bisa menghadapi, kita harus punya jawaban, kita yakinin tamu-tamu, kayak memastikan bahwasanya itu memang bukan kendala dari WO sendiri, dan itu dari tim listrik atau PLN-nya juga ya. Jadi kita gimana sih memecahkan masalah tersebut itu dengan santai, tidak membuat orang panik tapi membuat orang ya tenang-tenang gitu. Jadi meyakinkan orang-orang bahwasanya acara ini bakal lancar gitu, tenang aja gitu. Oke, tapi tetap pas ketika misalnya itu yang mati listrik itu kan memang sebenarnya tugasnya hanya untuk menenangkan gitu ya. Tapi solusi untuk dari solusi dari untuk membuat semuanya bisa kondusif itu gimana sih Pak? Oke, waktu itu tuh cuma lumayan lama ya buat si mati lampunya tuh ya. Apalagi itu kan utama ya, bisa dari dekorasi, mic dan lain-lain. Karena di situ emang semuanya itu emang menggunakan listrik, dari dekorasi kan juga pasti ya, makan juga kita mana acaranya malam juga kan, itu sangat wah itu PR banget acaranya malam gitu. Jadi kita tumbuhin kreativitas kita, bagaimana si acara tetap berjalan tapi dengan keadaan kondisi yang gelap ini. Nah waktu itu tuh kita udah nih menenangkan tamu yang tadi aku jelasin di awal ya, problem solvingnya tuh. Yang selanjutnya tuh kita kayak nyari ide gimana sih acara tetap berjalan tapi dengan keadaan apapun yang terjadi gitu. Jadi waktu itu tuh kita mempunyai ide dan kreativitasnya tuh kayak ya udah kita nyawa nyari kita toa buat MC-nya gitu, buat memandu acara. Terus buat pencahayaannya kita nyari lilin-lilin gitu. Jadi kita acara tetap berjalan tapi dengan nuansa ya bisa dikata gelap ya, emang gelap ya, cuman dengan lilin dari hasil kamera juga mungkin jadi estetik gitu, kayak dinner malam gitu. Jadi ya si tamunya, si kliennya juga tetap berjalan dan menerima dari kejadian tersebut, dan tamunya juga tetap bisa menikmati acara begitu. Oke, itu lumayan krusial ya ternyata permasalahannya. Ini buat teman-teman di luar sana yang jadi wedding organizer dan takutnya ada pengalaman seperti itu, ini boleh dijadikan inspirasi ya. Tadi cari lilin, cari toa, pokoknya bisa sekreatif mungkin agar acaranya bisa berjalan. Nah itu kan di wedding organizer ya Kak. Kalau di WWC-nya sendiri ada nggak sih? Kalau di wedding content creator mungkin di wedding content creator sejauh ini sih belum ada problem yang terlalu krusial atau gimana. Mungkin yang jadi PR dari WCC ini tuh mungkin kita harus memperbanyak footage. Pernah satu waktu dimintain footage ini, cuman aku yang nggak ngambil footage tersebut karena ya tugas WCC tuh
disebut berat enggak, disebut gak berat juga enggak juga. Karena kenapa? WCC tuh nge-tag video langsung edit, tag video langsung edit. Jadi kita tuh emang kan momen tuh gak bisa diulang ya. Jadi satu waktu sekilasnya itu yang jadi PR. Dan mungkin yang jadi permasalahan kita dari WCC tuh mungkin dari ambil footage-nya gitu dan ambil waktu buat edit-editnya itu harus benar-benar pintar nyuri-nyuri waktunya. Oh jadi berarti kalau WCC itu ngeditnya tuh langsung di tempatnya gitu loh? Betul, karena kan mungkin ada beberapa klien yang meminta mereka tuh pengen real time, pengen langsung upload, pengen ya hari itu harus ke-upload gitu. Mungkin kalau misalnya recap itu mah bisa diedit di rumah ya, cuman yang jadi real time itu lah yang jadi PR banget tuh. Bahkan hari harus beres gitu, momennya harus dapet, ngeditnya harus beres jam segitu juga. Jadi itu banget buat WCC gitu. Berarti kayak sekali tag langsung masukin nih ke edit. Oke, terus kalau kira di wedding, di catering? Kalau catering mungkin yang jadi PR tamunya. Karena kenapa? Apalagi, sorry bukan gimana ya, kalau tamu punten kabupaten atau yang kamu kan mereka tuh kalau antriannya kan cukup padat ini ya kalau misalnya lagi apalagi jam-jam makan gitu. Jadi yang susahnya tuh mengkondisikan tamu undangan gitu. Karena kita pernah dimarahin sama tamu, kita pernah caci maki sama tamu. Ini gimana kan kita juga nggak bisa ngambil keputusan karena semua keputusan acara wedding atau acara besar tuh khususnya ada di IO atau di WO gitu. Jadi kalau misalnya itu kita kunci buat mulainya bekerja itu adanya di WO dan di IO. Oke, berarti catering sendiri pun yang megangnya itu dari WO gitu ya? Betul, buat mempersiapkan makan atau mempersiapkan jamuannya itu WO yang mempersiapkan. Oke, itu keren banget ya permasalahannya, cukup lumayan tapi bisa diselesaikan dengan baik. Oke, kalau kira-kira nih Kak, untuk penghasilannya sendiri gitu dari ketiga profesi tersebut. Oke, mungkin ya dari ketiga ini tuh ada beberapa tahapan 3 gaji yang berbeda ya. Makanya aku sering ngambil WO tuh emang lebih gede WO ya. Mungkin dari 3 ini tuh yang paling terkecil tuh di catering tuh di range harga ada di 90 sampai 200 gitu. Kalau misalnya 90 tuh ya mungkin catering kecil, kalau misalnya 200 tuh catering yang antar luar kota gitu. Kalau misalnya di wedding content creator tuh di 150 sampai 300, di mana permintaan klien dan hasil editnya juga. Kalau misalnya di wedding organizer ini tuh di range harga standar Bandung tuh di 250 sampai 800.000 per hari gitu. Makanya lebih memilih kalau misalnya ada. Jadi kalau misalnya skala kerja nih, di kerja juga aku ada skala kerjanya. Yang pertama itu WO, kedua wedding content creator, yang ketiga catering. Kalau misalnya minggu ini nih Sabtunya ada WO, minggunya nggak ada WO, ya aku nyari wedding content creator. Kalau misalnya wedding content creator nggak ada, aku ngambil wedding catering. Jadi pokoknya minggu itu harus ada gitu. Kalau misalnya minggu depan nggak ada, ya udah aku nyari WCC. Kalau misalnya nggak ada WCC, ya udah aku nyari catering gitu. Oke, nah Kak, berarti setiap Senin sampai Jumat atau Sabtu kuliah gitu, kemudian di minggunya kerja? Kalau misalnya di weekday juga sebenarnya catering, WCC dan WO tuh ada. Seperti contoh hari ini gitu. Hari ini juga aku ditawarin buat nge-WO, cuman aku ngomong nggak bisa hari ini ada UAS. Kalau misalnya nggak UAS aku ambil gitu. Kalau misalnya ya di weekday ada hari libur dan ada WO mungkin aku ambil. Kalau misalnya ya di keseharian dengan kuliah Senin sampai Jumat aku kuliah, di Sabtu Minggu aku kerja gitu. Kalau misalnya mungkin di Jumat kan kadang kuliah cuma 1 mata kuliah, dan sedangkan WO atau catering itu biasanya acaranya tuh di malam hari. Jadi aku bisa kuliah dulu, pulang kuliah aku langsung film. Oke, nah Kak Fajar sendiri kan Gen Z ya, mungkin sekarang terkenal dengan Gen Z itu yang generasi yang lembek, ada yang bilang gitu. Tapi Kak Fajar sendiri bisa kuliah kemudian bekerja, kira-kira apa sih yang membuat Kak Fajar itu kayak nggak ada waktu istirahatnya nih, malah memilih kerja? Apa sih yang membuat Kak Fajar memilih untuk cari kerja aja deh gitu? Mungkin kalau misalnya sebenarnya ketakutan Gen Z itu bukan sakit, bukan capek ya, takut gak punya uang. Gen Z itu benar-benar emang
kalau misalnya justru aku kalau udah kerja malah stres gitu. Jadi kalau misalnya dikasih senggang waktu kosong sehari gak ada kegiatan, stres gitu. Iya. Apalagi scroll sosmed gitu, kayak pencapaian orang tuh kayak kenapa ya jadi malah overthinking Iya, gitu kalau nggak ada kan? kegiatan tuh. Makanya lebih baik ya aku nyari kesibukan kalau misalnya emang benar-benar di bulan ini emang wedding lagi gak ada banget, ya paling nyari kesibukan ya organisasi lah, padatin ke organisasi atau ke kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, bener, jujur sih Kak, aku juga ngerasain gitu ya, karena mungkin terbiasa dengan kegiatan, jadi ketika nggak ada kegiatan tuh malah pusing sendiri gitu loh. Betul. Jadi lebih baik kayaknya padat sama kegiatan gitu ya Kak. Oke, nah kiranya ada kesan pesan yang mungkin Kak Fajran bisa sampaikan ke teman-teman yang ada dan yang nonton bisa. Pesan-pesan dari aku sih buat Gen Z atau buat anak muda lah ya gitu. Mungkin kita masih muda ya, cari pengalaman, cari relasi, cari keingintahuan kalian gitu dengan hal-hal yang positif. Carilah, coba dulu meskipun kalian udah ngambil, tapi gimana nanti keputusannya mah ambil dulu aja kesempatan tersebut. Karena belajar dari pengalaman aku juga, aku sering ngambil beberapa kegiatan yang udah ambil tapi nggak cocok, ya udah tinggalin. Tapi rasa penasaran aku tuh udah terpenuhi gitu. Contohnya salah satunya kemarin aku juga udah ikut duta genre nih, udah masuk top 10. Cuman karena emang nggak cocok dan akunya kayaknya nggak cocok deh, dan akunya emang lagi suka senang-senangnya kerja. Jadi ya udah, sebenarnya lebar juga ya udah masuk top 10 dari duta genre Kota Bandung. Jadi ya udah aku tinggalin aja daripada aku mengambil dan melanjutkan hal tersebut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut, ya ditinggalkan saja. Tapi dari rasa penasaran udah mencoba, tapi kalau misalnya mencoba dan udah cocok, itu juga menjadi hal yang bagi kita ya pengalaman baru gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fajran atas ceritanya sangat luar biasa ini. Semoga teman-teman di sana bisa termotivasi dan jadi lebih tahu nih khususnya mengenai wedding organizer, wedding content creator, dan wedding catering. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang ingin kuliah sambil kerja, kuliah sambil berkarir. Semoga teman-teman di luar sana bisa terinspirasi. Oke teman-teman, terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast nanti. Bye-bye, aku Dila dan narasumber kita. Aku Fajran, terima kasih, bye.